Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman Projo, terima kasih bajunya ini pas sama saya. Tangan buat Projo. Terima kasih. Yang saya hormati Sekjen Projo Mas Handoko dan seluruh tim dari DPP Projo, Pak Sekjen, ada Sekjen internal, begitu juga teman-teman yang lain. Ketua DPC Projo Banyuwangi, Mas Ludi Latif, seluruh ibu dan mbak sekalian hadirin dan undangan yang cukup banyak, saya kira saya kaget tadi masuk cukup banyak hari ini hadir. Mudah-mudahan kita bisa menjaga protokol COVID bersama-sama. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita mendapatkan acara yang sangat baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen Projo. Saya banyak catat ini beberapa hal penting. Kita ini hal-hal yang menarik itu harus kita catat. Kadang kita ini pelupa dengan mencatat, mendengar, kita ini kadang ingat. Nah, ibu saya hormati, ada banyak elemen yang hadir pada hari ini. Ada aktivis, ada pengusaha, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat di Banyuwangi. Kita bersyukur hari ini kita masih sehat, mudah-mudahan kita terus sehat di masa yang akan datang. Amin. Ibu saya hormati, Presiden Jokowi menjadi presiden bukan di tengah ekonomi yang normal, tapi dinamika ekonomi dunia sangat dinamis. Dan beliau dengan tegas di tengah anggaran yang tidak cukup banyak dari kebutuhan Indonesia yang sangat luas. Teman-teman, siapa yang pernah ke Eropa? Itu kalau dari Swiss kita naik mobil via darat, itu terus sampai kemudian kita menuju Belanda, itu kira-kira 4 negara itu ya kayak Jakarta Banyuwangi, kayak Jakarta Banyuwangi. Sementara kita mengitari Indonesia ini bisa berjam-jam dan daerah kita sangat luas, tetapi anggaran kita sangat terbatas dengan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga kita di Banyuwangi. Banyuwangi daerahnya sangat luas dan anggaran kita juga terbatas. Dan oleh karena itu maka kita harus punya skala prioritas, kata Bapak Presiden. Oleh karena itu skala prioritas mungkin teman-teman ya. Prioritas ini penting. Karena kalau anggaran terbatas, semua dibiayai, ini tidak mungkin berhasil semuanya, bisa jadi gagal semuanya. Maka oleh karena Bapak Presiden mengambil sikap, misalnya kemarin prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur dasar jalan. Setiap pengambilan keputusan apapun pasti yang tidak suka akan berteriak. Ketika jalan dibangun oleh beliau, yang lain berteriak. Baru sekarang terasa bagaimana infrastruktur itu penting. Sekarang orang kalau ke Metro Lampung dulu harus menggunakan pesawat dan mobil berjam-jam, sekarang dengan mudah. Ini nanti kalau sambung sampai Banyuwangi menuju Jakarta akan sangat dekat sekali, dan itu adalah berkat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Maka skala prioritas itu penting, dan oleh karena itu tidak mungkin semua anggaran digunakan, dan maka ukurannya akan sangat rendah. Dan kita bersyukur Pak Handoko di tengah kritik yang luar biasa, beliau ambil keputusan tetap membangun infrastruktur. Maka selama pemerintahan ini ada, belum pernah Trans Sumatera jalan tolnya bisa terbangun. Bahkan jalan tembus di Papua juga belum bisa dibangun. Tapi karena beliau dengan gigih dan teguh, karena infrastruktur itu penting, maka alhamdulillah jalan tol, jalan trans di berbagai kawasan sekarang mampu dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia. Bahkan yang baru kritik keras terkait dengan jalan tol ketika corona baru terasa, karena mereka tidak berani naik pesawat, mereka menggunakan jalan darat, maka mereka baru merasakan ternyata kegigihan dan ketegasan skala prioritas itu menjadi penting. Dan sekarang jalan tol ini telah dibangun, dan insya Allah kami sudah ketemu dengan Bapak Presiden beberapa kali, termasuk ketika kampanye di Banyuwangi, kami sampaikan ini permintaan kami, dan insya Allah akan segera disambung. Begitu juga pembangunan bandara. Bandara menjadi penting karena menjadi salah satu syarat untuk membangun aksesibilitas. Dan tidak mungkin bandara dibangun sendiri. Saya membangun bandara melanjutkan dasar yang ditetapkan oleh Pak Samsul Hadi. Maka melanjutkan program yang baik itu menjadi sangat penting. Karena ketika program yang dirancang oleh bupati sebelumnya tiba-tiba dipenggal, dan itu terjadi di banyak daerah, maka daerah tidak bisa tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan baik. Maka siapapun bupatinya ketika itu saya telah sampaikan,
Ketika dasar telah diletakkan, maka kami lanjutkan. Alhamdulillah, bandara yang semakin makrak, tidak beroperasi, dan sempat ditumbuhi ilalang yang tinggi, kami lanjutkan. Dan alhamdulillah bisa beroperasi dalam program 100 kami memimpin di Banyuwangi pada saat itu. Maka ketika penerbangan pertama kali dilakukan, saya tidak lupa dengan jejak masa lalu ini. Maka Pak Handoko yang saya undang adalah Bu Samsul Hadi. Saya tidak bersama untuk bersama. Kita harus mulai bisa menghargai jejak masa lalu dan melanjutkan di masa yang akan datang. Betapa kita tidak pernah belajar bagaimana melanjutkan kepemimpinan masa lalu karena ego-ego yang baru. Sehingga segala yang dibangun di masa lalu kemudian dipenggal, dihentikan, dan itulah ego masa lalu yang menghambat kita untuk maju, Indonesia untuk maju, dan daerah kita untuk maju. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Projo tadi, jalan pikiran Bapak Jokowi sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, ini sungguh luar biasa kalau kita baca. Memang tubuhnya krempeng, wajah deso, kira-kira gitu. Awal-awal pakai jaket masih menceng-menceng, pakai dasi juga tidak benar. Tapi karena takdirnya Allah jadi presiden, ya jadi presiden. Betul tidak? Meskipun luar biasa, latar belakangnya luar biasa, kalau catatan Allahnya tidak jadi, ya nggak bisa jadi. Jadi pulung kata orang Jawa. Jadi Pak Jokowi itu wajah deso rezeki. Ini masalah wajah deso rezeki deso. Ini luar biasa. Bagaimana potret orang kampung tiba-tiba dari jadi presiden, tidak ada dihirup pikuk pentas nasional, bukan jenderal berbintang 4, bukan orang yang menguasai aset-aset penting di Jakarta, tiba-tiba muncul jadi presiden. Ini sungguh menjadi penyemangat bagi kita semua. Jika kita mau bekerja, ada spirit, ada semangat, sejalan dengan takdir Allah, pasti takdir itu akan datang. Manjadda wajahnya. Tepuk tangan buat kita semua. Maka kita semua tidak boleh putus asa, kita semua harus bersemangat. Pak Jokowi telah memberikan contoh bagi kita semua. Dulu seorang penggergaji kayu, fotonya coba, belum lama beliau rambutnya gondrong, di Aceh, di kampung, tiba-tiba jadi presiden. Ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, beliau adalah panitia seminar di Solo. Tiba-tiba sekarang Menteri Keuangannya atas saya jadi panitia seminar, sekarang jadi presiden. Siapa tahu di antara panitia ini tiba-tiba nanti jadi bupati. Dan saya yakin itulah takdir Allah. Maka sesungguhnya di tengah kita ikhtiar supaya kita bahagia, di atas itu semua ada takdir Allah, ada tulisan dari Yang Maha Kuasa, ada pulung yang akan diberikan kepada setiap orang. Maka sesungguhnya siapapun yang akan jadi bupati setelah saya, sesungguhnya di atas sudah ada catatannya. Makanya jangan marah-marah kita ini, santai saja. Ya, mari kita berkampanye dengan bahagia, jangan marah-marah. Sudah tidak musimnya kita dimarah-marah. Maka sering saya sampaikan bagaimana pilkada menjadi festival demokrasi, festival yang menyenangkan. Kita menjual gagasan karena tantangan kata beliau tadi ke depan berat. 2021 bukan mudah, berat bagi seluruh kita dan seluruh dunia. Maka kalau kita masih berantem, kita tidak akan mampu mengatasi ini semua. Kalau kita masih menjual fitnah, produk gagasannya adalah mencela dan mengejek orang, kita akan berat menghadapi tantangan ke depan. Inilah contoh yang diberikan oleh Bapak Presiden. Orang dari kampung, bukan orang kota, tapi bisa menguasai Indonesia. Ibu dan anak sekalian semua, tantangan beliau berat. Oleh karena itu maka ini kita terjemahkan di dalam program-program kita. Begitu juga ketika saya memimpin Pak Handoko, anggaran kita terbatas. Bapak tahu ya? Pejabat struktural PNS kita berapa yang kosong? Lebih dari 180 PNS kita kosong sekarang ini, pejabat strukturalnya. Coba tanya ini, camat-camat kasih-kasihnya kosong. Dari 4 kadang cuma 1. Saya tanya kalau tidak percaya. Kabin-kabin dinas pariwisata kosong. Kenapa? Jadi pemimpin tidak punya opsi untuk mengeluh. Opsinya adalah membina dan mensukseskan. Saya ingin contohkan ini apa yang kita kerjakan. Maka sering saya sampaikan, Banyuwangi tidak butuh Superman, tapi Banyuwangi butuh super team. Maka reformasi birokrasi seperti disampaikan beliau, ini menjadi tantangan utama dan pertama saya ketika memimpin Banyuwangi. Ketika saya memimpin Banyuwangi, pertama saya keliling ke kantor-kantor. Bagaimana mungkin jam 9:30 staf saya main apa? Main pingpong. Ini 9:30 waktunya pelayanan main pingpong. Ada nggak dulu seperti ini? Jam 1:30 ada yang main sekat. Gimana? Tantangan kita berat, maka Banyuwangi tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang. Karena aparatur
punya kinerja tinggi dengan target tinggi, maka dia tetap akan sampai. Tapi alhamdulillah 10 tahun ini dengan kolaborasi yang kita kerjakan, reformasi birokrasi kita bisa kerjakan dengan cepat. Saya tidak mau ingin baik, tapi saya ingin sampaikan ukuran kita. Apa yang kita kerjakan untuk reformasi birokrasi terus tumbuh. Dan sekarang kita beri insentif. Saya minta Pak Handoko, staf-staf kami kerja keras, tapi mereka saya beri insentif. Eselon 2, Eselon 3, dulu mereka tidak bawa uang tambahan. Sekarang Eselon 3 mereka mendapatkan uang tambahan 11 juta rupiah per bulan. Catatannya dia harus kerja keras. Tapi kalau sekarang mereka telah bekerja keras dengan tunjangan insentif 11 juta, kinerjanya diturunkan, maka itu mengkhianati dan memanfaatkan rakyat di kabupaten. Tidak sedikit oknum sebagian kami yang sekarang ingin diturunkan kembali kinerjanya. Dan kalau itu turun, maka kompetitiveness kita akan. Ibu dan Mbak saya hormati, inilah teorinya Mick Moore. Karena nilai public lecture, saya kasih teori dikit-dikit biar kelihatan ada bahan. Ini teorinya Mick Moore yang paling populer di dunia. Saya dapat ketika saya kuliah sebentar di Harvard. Inilah yang menjadi beberapa prinsip kan, bahwa setiap kebijakan kita harus mengandung public value, nilai publik. Karena keputusan yang tidak mengandung manfaat publik atau manfaat yang menerima keputusan pasti tidak bisa jalan. Maka ketika saya minta birokrasi meningkatkan kinerjanya, saya berikan nilai manfaatnya, saya naikkan tunjangan. Karena kalau mereka genjot kerjanya, value manfaatnya tidak tumbuh, tidak tambah, mereka pasti tidak jalan. Ujungnya, yang kedua harus dapat support dan legitimasi. Harus dapat support legitimasi publik. Ketika tahun pertama sampai tahun keempat, anggota dewan masih menolak Banyuwangi Festival. Yang saya kerjakan adalah survei. Di tahun pertama, 6 bulan pertama saya survei, tahun kedua saya survei melalui LSI. Seberapa besar rakyat menolak dan menginginkan festival? Ternyata elit menolak festival, 86% rakyat menghendaki festival berlangsung. Maka kemudian festival berlangsung. Inilah saya sering sampaikan, survei-survei ini menjadi parameter kami untuk mengambil keputusan. Karena kalau orang yang dekat dengan kita kadang menyampaikan bagus, tapi belum tentu bagus. Nah, ini saya hormati. Yang berikutnya saya minta data peta. Jadi PNS kita terbatas. Lalu apa yang kami kerjakan, Pak Handoko? Ini sekaligus teman-teman supaya lihat. Maka rekrutmen PNS tahun 2010, Bapak baca, diklik sekarang di Google mudah. Satu-satunya kabupaten yang meminta syarat tambahan IP, saya minta yang PNS, reformasi birokrasi. Jadi Pak Handoko, saya lihat ini kok Bank BI kok keren-keren ya, hebat-hebat ya. Saya lihat PU, Kementerian Keuangan, teman-teman saya pintar-pintar masuk sana semua. Ini gimana caranya ya? Sementara yang masuk PNS ini kadang sisa-sisa, isinya ASDP, anak saudara dan ponakan. Maka kemudian dulu itu pegawai negeri menjadi keranjang sampah, titipan banyak orang. Dan di situ PNS tidak bisa bekerja optimal. Padahal di Singapura PNS itu adalah orang yang paling hebat baru menjadi aparatur sipil negara. Maka begitu 2010 kami mendapatkan rekrutmen Jakarta PNS, satu-satunya Pemda yang meminta tambahan IP 3,5 adalah Kabupaten Banyuwangi. Dan penyelenggaraan PNS di Banyuwangi kami gunakan dengan sistem kayak seperti ini. Mereka tes di dalam, orang tuanya langsung lihat hasilnya di luar. Sehingga tidak ada istilah bupati titip untuk jadi PNS. Karena kalau titip menitip ini terjadi, maka negara akan merugi 40 tahun karena kita tidak dapat PNS yang kompetitif. Dan orang yang tidak suka dengan keputusan kami inilah mereka membenci kami. Tapi saya dalil tidak apa dibenci, tapi daerah ini akan bisa kompetitif di masa yang akan. Bulan kemarin PDAM kita Pak Handoko melakukan rekrutmen karena butuh 12 tenaga kerja di PDAM. Dan alhamdulillah sekali saya ingin sampaikan PDAM kita kinerjanya, silakan diklik, nomor 2 terbaik di Indonesia. Kinerja kantor PDAM menguntungkan, tidak rugi, dan kinerjanya oke, antara pegawai dengan strukturnya sangat kompetitif. Maka ketika rekrutmen 12 anggota, 12 pegawai baru di mana? Di PDAM berapa yang daftar? Yang daftar 600 orang dari seluruh Indonesia. Saya sampaikan kepada BM tidak boleh satupun orang intervensi terhadap penerimaan pegawai. Karena saya ingin kompetitif. Karena Banyuwangi bukan berhadapan antar kita, tapi berhadapan antar kabupaten dan mungkin antar negara ke depan. Kami lakukan tes seleksi terbuka. Tahu nggak ya?
yang diterima hanya 6 orang yang memenuhi kualifikasi karena standar kami tinggi. Dengan standar yang tinggi inilah juga ada banyak orang tidak suka dengan kami. Kita lebih bagus minum pil pahit untuk kesehatan kita di masa yang akan datang daripada minum sirup kemanisan hari ini. Tapi kita akan terbirit-birit di masa yang akan datang. Sekarang masih kurang, akan kita buka lagi dengan sistem CAP. Tidak ada orang satupun yang bisa intervensi di dalam sistem ini. Dan saya yakin insya Allah inilah warisan sistem yang akan kita berikan di masa yang akan datang. Ibu dan anak sekalian semua. Begitu juga PNS kami. PNS kami bekerja keras, anak-anak kami, anak-anak hebat ini dengan IP yang kita miliki. Dan sekarang anak-anak hebat ini tahu hasilnya. Seluruh sistem yang ada di Pemda tidak membeli sekarang. Ini dihasilkan oleh anak-anak kita. Inilah menjadi PR kita. Kita akan bisa mengerjakan banyak hal, birokrasinya harus beres. Kalau birokrasinya tidak beres, bupatinya sehebat apapun, kita tidak akan bisa bersaing dengan dia. Maka di forum ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PNS dan birokrasi hebat Banyuwangi yang telah bekerja keras. Tepuk tangan bagi birokrasinya. Ya meskipun yang handle juga banyak juga, jelas ya. Tapi deadline cara kerja ini diakui oleh pemerintah. Saya ingin tunjukkan, sakit, saya jelaskan. Satu-satunya daerah yang mendapatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, di mana Sakim ini ada tim pemerintah dan ada tim independen penilainya, diketuai oleh Prof. Renal Kasali, Prof. Siti Zuhro, dan Profesor mantan Direktur Otonomi Daerah Jakarta. Kita satu-satunya, Bapak boleh klik ini, apa Anas pinter-pinter ya ini. Sekarang nggak bisa bohong. Sekarang Pak Handoko pencitraan berakhir sesungguhnya. Karena kalau kita menyampaikan keliru, itu dicek di Google langsung ketemu. Nggak perlu lama-lama, 2 menit langsung ketemu. Bapak tahu nggak? Satu-satunya daerah yang sakitnya karena reformasi birokrasi, tujuan kerja dan kinerjanya tinggi adalah Kabupaten Banyuwangi. Hadiahnya untuk AIN hadiahnya 12 miliar rupiah. Hadiah sakit. Dan karena hadiah sakit inilah, maka tamu-tamu Menpan lebih didorong datang ke Banyuwangi. Sehingga saya sekaligus ingin menjawab, Anas ini juara-juara tok saya bilang, apa hubungannya dengan ekonomi rakyat? Hubungannya banyak sekali. Karena begitu kita juara seperti ini, tamu-tamu yang datang didorong oleh pemerintah pusat datang ke Jakarta sangat besar karena perjalanan dinas kita sangat banyak. Sering saya bilang alhamdulillah, tamu kita datang tidak tidur di musola, tapi tidur di hotel. Maka hotel-hotel kita tumbuh seperti sekarang. Mereka tidak puasa, rata-rata kuliner, maka ruangnya mbok nah dan seterusnya itu laku dan tumbuh di Banyuwangi. Dan ini adalah impact dari juara. Betul kata beliau tadi, kalau jual alam yang indah, Banyuwangi bukan pilihannya. Saya mau tanya, Banyuwangi ke utara ini pasirnya putih atau hitam? Hitam. Apa istimewanya orang ke Banyuwangi? Dari Banyuwangi ke utara, karena pantai yang indah kita ada di Taman Nasional, jauh untuk menempuh ke sana. Dan kita harus jual inovasi, jual prestasi. Karena prestasi itulah akan mendatangkan rezeki, termasuk perjalanan dinas kementerian akan datang ke kota ini. Ibu dan anak saya hormati, karena tadi reformasi birokrasi, inilah saya ingin ceritakan. Sehingga siapapun bupatinya setelah saya tolong ingatkan, sistem ini kalau dibongkar, kita akan turun. Reformasi birokrasi harus dipegang teguh. Dan oleh karena itu, dengan cara-cara ini insya Allah banyak akan bisa bersama. Kinerja kita, saya sedang alhamdulillah ini, saya kemarin sampaikan ya, minggu ini tiba-tiba muncul prestasi baru kita. Dulu Banyuwangi itu kelasnya ranking 156 kinerja pemerintah daerah. Kita bekerja keras, di tahun ketiga kita ranking 50-an. Terus naik lagi ranking 30. 2018 kita ranking 4 terbaik di tingkat nasional untuk kinerja dengan 900 indikator dari 17 kementerian. Dan karena itu Depdagri mengirim banyak orang ke tempat ini. Minggu ini alhamdulillah. Siapa nyangka kita bisa mengalahkan Jogja, mengalahkan Bandung yang ada ITB, mengalahkan DKI Jakarta, mengalahkan Surabaya. Tidak ada yang nyangka. Tiba-tiba, bukan yang tadi dulu kinerja tadi, tiba-tiba kita sekarang menjadi kabupaten dengan kinerja terbaik nomor 1 di Indonesia. Nah, ini adalah prestasi yang dicapai oleh rakyat, bukan oleh saya. Karena indikator kinerjanya 900 lebih, banyak sekali. Dan ini modal buat kita. Ternyata kalau kita kompak, kita sungguh-sungguh fokus
ternyata bisa meningkatkan kinerja kita. Dan inilah ke depan harus kita jaga. Mental juara daerah nomor 1 dengan mental kinerja pemerintah nomor 1 harus kita jaga. Maka pilkada ini persaingannya juga harus kita tingkatkan. Bukan mental kelas kabupaten ranking 156, tapi mental kabupaten ranking 1. Bagaimana mental kabupaten ranking 1? Kita adu gagasan, bukan adu fitnah. Kita adu ide bagaimana menyelesaikan program, bukan menginjak dan menjelekkan orang. Kalau itu yang dibangun. Saya bilang kepada saya, pilkada itu tidak penting, pemenangnya jelas. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2, udah pasti. Tapi terus apel laupo lagi menang. Kalau rancang bangun, sistem tidak dijaga, daerahnya akan rontok dengan cepat.